Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para guru, para orang tua, dan siswa-siswi SMA yang saya banggakan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan pidato dengan tema meningkatkan literasi digital di kalangan pelajar SMA. Kita hidup di era digital, di mana informasi mengalir begitu cepat. Teknologi berkembang tanpa henti, dan media sosial menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan teknologi secara bijak sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap pelajar. Saya akan menyampaikan inti pidato yang dibagi menjadi 3 materi, yaitu yang pertama tentang pentingnya literasi digital bagi pelajar, yang kedua, kondisi literasi digital pelajar di Indonesia, dan yang ketiga, langkah praktis untuk meningkatkan literasi digital pelajar. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya literasi digital bagi pelajar. Teman-teman sekalian, pasti kalian tidak asing kan dengan dua benda ini, yaitu smartphone dan laptop. Dua benda ini pasti sering kita gunakan untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari. Nah, apa hubungannya dengan literasi digital? Ternyata literasi digital bukan hanya sekedar bisa memakai smartphone atau laptop. Literasi digital adalah kemampuan memahami informasi, memilah kebenarannya, menjaga jejak digital, serta menggunakan teknologi secara aman dan etis. Mengapa ini penting? Karena setiap hari kita berhadapan dengan banjir informasi yang beredar. Ada yang hoax, ada yang bermanfaat, ada pula yang berbahaya. Tanpa literasi digital, pelajar sangat mudah terpengaruh hal negatif, seperti misinformasi, penipuan online, maupun konten yang tidak sesuai usia. Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat bahwa indeks literasi digital Indonesia meningkat menjadi 3,54 pada tahun 2022 dari 3,49 pada tahun 2021. Ini menunjukkan adanya peningkatan, tetapi angka tersebut masih berada di kategori menengah, yang berarti kita semua masih harus terus meningkatkan kemampuan digital kita. Yang kedua adalah tentang kondisi literasi digital pelajar di Indonesia. Nah, jika kita melihat lebih dalam, beberapa pilar literasi juga mengalami peningkatan, yaitu tentang keterampilan digital, skornya 3,52, etika digital, skornya 3,68, dan keamanan digital, skornya 3,12. Semua pilar ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, namun peningkatan ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal. Banyak pelajar yang masih kesulitan membedakan fakta dan opini, kurang memahami keamanan digital, atau belum mampu mengelola waktu dengan baik karena kecanduan gawai dan medsos. Selain itu, WHO melaporkan bahwa 1 dari 7 remaja mengalami gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan apa ini? Gangguan kesehatan mental dan beberapa kasus terkait dengan penggunaan media sosial yang tidak sehat. Itu tadi menjadi alarm bahwa literasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga menyangkut kesehatan emosional dan generasi muda, khususnya para pelajar di tingkat SMA. Yang ketiga, yaitu tentang langkah praktis untuk meningkatkan literasi digital pelajar. Nah, untuk mencapai literasi digital yang lebih baik, ada beberapa langkah sederhana yang dapat pelajar khususnya tingkat SMA lakukan. Yaitu yang pertama, biasakan melakukan cek fakta sebelum menyebarkan informasi apapun. Gunakan situs yang terverifikasi atau dari sumber resmi agar tidak menjadi bagian dari penyebaran hoax. Yang kedua, pelajari dasar-dasar keamanan digital. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan verifikasi 2 langkah, dan jangan membagikan data pribadi kepada orang-orang yang tidak dikenal. 3. Bangun etika digital yang baik. Jaga komentar di media sosial, hormati privasi orang lain, dan hindari pelaku perundungan online. Yang keempat, kelola waktu penggunaan smartphone. Atur durasi pemakaian, terutama saat belajar atau menjelang tidur, agar kesehatan mental tetap terjaga. Teman-teman SMA di sini bukan hanya sekedar pengguna teknologi, tetapi calon pemimpin masa depan. Literasi digital bukan lagi pilihan, tetapi merupakan sebuah kompetensi untuk bersaing di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat membuka wawasan bagi kita semua, khususnya para pelajar. Mari bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.